Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Jyoti yang rilis di tahun 2022. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang seorang wanita yang bayinya diculik saat berada di dalam kandungan. So, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film kita buka dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang kala itu sedang mengadopsi seorang anak berumur 2 tahun dari panti asuhan. Anak tersebut bernama Jyoti. Tuan Tami yang kini menjadi ayah Jyoti selalu memberikan kasih sayang kepadanya tanpa pernah kurang sedikit pun. Kehadiran Jyoti juga menjadi keberkahan besar untuk keluarga Tuan Tami, di mana mereka yang belum memiliki anak selama 10 tahun pernikahan kini tampak bahagia karena kehamilan yang diimpikan telah tiba. Dan singkat cerita, mereka kemudian memberikan nama Nisa kepada anak tersebut. Kehadiran Nisa di keluarga tidak membuat Tuan Tami mengurangi kasih sayangnya. Ia masih memperlakukan Jyoti layaknya anaknya sendiri. Scene kemudian berganti 24 tahun kemudian. Jyoti yang tumbuh dewasa kini menjadi istri dari seorang pria bernama Aswin. Aswin merupakan seorang dokter dan juga memiliki bisnis rumah sakit. Kala itu Jyoti sedang merayakan syukuran 7 bulan kehamilannya dengan para tetangga. Dan salah satu tetangga yang memiliki hubungan dekat dengannya adalah Janaki. Janaki merupakan istri dari wakil inspektur polisi bernama Sakti. Ia sering mengunjungi Jyoti terlebih lagi di saat masa kehamilannya. Di sisi lain, kehidupan Janaki tidaklah seberuntung Jyoti. Dokter bernama Kamini mengatakan jika ia tidak bisa memiliki anak karena masalah kesehatan janinnya. Janaki pernah mengatakan kepada Sakti jika ia ingin sekali membesarkan seorang bayi. Dan jika mereka telah mengadopsinya, maka mereka harus pindah tempat tinggal agar orang-orang tidak akan tahu tentang kekurangan dirinya. Sekitar 1 minggu sebelum persalinan, Aswin mendapatkan tugas mendadak ke luar kota. Dan karena khawatir, ia pun meminta Nisa menemani Jyoti selama ia pergi. Akan tetapi tanpa disangka Nisa malah menolaknya. Ternyata beberapa bulan yang lalu Nisa baru saja mengetahui jika ayahnya yang sudah meninggal dunia malah mewariskan uangnya kepada Jyoti. Hal tersebut jelaslah tidak adil untuknya. Karena bagaimanapun yang merupakan anak kandung adalah dirinya. Namun walaupun begitu, Jyoti mengerti maksud ayahnya melakukan hal tersebut. Ayahnya ingin Jyoti memberikan hak kepada Nisa saat ia sudah menikah nanti. Karena jika ia langsung menyerahkannya, bisa saja Nisa malah menyalahgunakan uang tersebut dan terjebak dengan kejahatan remaja yang tidak diinginkan. Malam hari setelah Aswin pergi, terjadi sebuah kejadian tragis yang tidak diinginkan. Kala itu seorang pria menggunakan mobil sedan berwarna merah masuk ke dalam rumah Jyoti dan mengeluarkan alat-alat bedah. Ia kemudian menyayat perut Jyoti dan mengeluarkan bayi yang sedang ia kandung. Setelah selesai menjahit perut Jyoti kembali, pria itu kemudian pergi dan meninggalkannya begitu saja. Tak berapa lama Janaki juga datang. Ia pun sangat terkejut saat menyaksikan keadaan Jyoti yang sudah sangat kritis. Janaki yang panik kemudian menelpon Sakti dan sesampainya di sana mereka segera melarikan Jyoti ke rumah sakit. Di sisi lain ternyata belakangan ini sudah sering terjadi kasus penculikan bayi yang baru lahir. Namun pada kasus Jyoti terkesan jika hal tersebut sepertinya bukanlah kasus penculikan biasa, melainkan lebih ke arah balas dendam. Karena bagaimanapun apa yang dilakukan oleh pelaku sudahlah sangat keterlaluan. Pukul 2 dini hari, Sakti ditemani polisi senior bernama Mutu kembali ke kediaman Jyoti untuk melakukan penyelidikan dan mencari barang bukti. Bersama tim forensik, mereka pun menemukan ada jejak sepatu bernoda darah dan sebuah rantai kaki yang terlepas.
Sakti kemudian memerintahkan Muthu melihat rekaman CCTV. Namun saat Muthu hendak menyelidikinya, CCTV tersebut ternyata terkunci dengan sebuah sandi. Keesokan pagi, Aswin telah tiba di rumah sakit. Melihat keadaan istrinya dan bayinya yang hilang, ia pun menjadi sangat syok. Sakti menanyakan kepada Aswin, apakah ada orang yang memiliki dendam kepada keluarga mereka. Aswin mengatakan jika hal tersebut tidaklah ada, karena bagaimanapun seperti yang diketahui Sakti selama ini, mereka tidak pernah terlibat keributan dengan para tetangga. Namun belakangan ini istrinya terlibat keributan dengan Nisa karena masalah uang warisan. Ia ragu jika Nisa merencanakan sesuatu kepada Jyoti untuk mendapatkan warisan tersebut. Setelah mengatakan hal itu, mereka kemudian membuka rekaman CCTV dari ponsel Aswin. Dan ternyata setelah kepergian Aswin, terlihat ada seorang pria yang diketahui bernama Rangga memasuki rumah mereka. Setelah 10 menit Rangga berada di dalam, tiba-tiba saja kamera CCTV pun mati. Rangga adalah supir pribadi Aswin. Dahulunya ia pernah melamar kerja di rumah sakit miliknya. Namun karena semua posisi sudah penuh, ia pun menugaskan Rangga menjadi supir pribadi. Sebelum berhenti, Rangga sempat meminjam uangnya sebanyak 60 juta. Namun karena ia tidak memberikannya, ia pun mengira jika itu adalah alasan Rangga untuk tidak bekerja dengannya lagi. Aswin juga menambahkan jika Rangga sering membantu pekerjaan rumah saat Jyoti sedang hamil tua. Ia bahkan tidak canggung untuk merawat Jyoti saat sedang sakit. Aswin pernah bertanya tentang kebaikan yang ia lakukan, dan Rangga hanya menjawab jika ia telah menganggap Jyoti sebagai kakaknya sendiri. Dahulu saat masih kecil, ia pernah terpisah dengan kakaknya saat berada di taman bermain. Orang tua mereka berusaha mencarinya, namun hal itu sia-sia. Berdasarkan informasi tersebut, Sakti bersama Muthu segera bergerak cepat mendatangi Rangga di kediamannya. Namun sesampainya di sana, mereka tidak menemukan siapapun. Tetangganya mengatakan jika Rangga baru saja pergi sambil membawa sebuah tas kantongan. Sakti kemudian memerintahkan beberapa informan untuk mencari Rangga, dan akhirnya mereka pun berhasil menemukan keberadaannya. Sakti menunjukkan bukti video rekaman CCTV dan bertanya apa yang dilakukan oleh Rangga di malam kejadian. Rangga kemudian mengatakan jika saat itu ia datang hanya untuk mengambil uang yang telah dijanjikan oleh Jyoti. Ternyata alasan Rangga tidak masuk kerja karena ia mendapatkan kabar jika ibunya harus melakukan operasi transplantasi ginjal. Dan karena tidak punya biaya yang cukup, ia kemudian membicarakan hal tersebut kepada Aswin. Namun Aswin malah tidak mempercayainya. Pada akhirnya ia memberanikan diri dan menceritakannya kepada Jyoti. Dan tanpa disangka, Jyoti yang memiliki warisan peninggalan ayahnya dengan ikhlas memberikan uang tersebut. Namun ia menyuruh Rangga untuk mengambilnya di malam hari setelah ia menarik uang itu dari ATM. Apa yang disampaikan Rangga kemudian dikonfirmasi Muthu kepada pihak rumah sakit dan mereka pun membenarkan hal tersebut. Setelah mengetahui informasi itu, Sakti memutuskan menemui Nisa. Setelah menjelaskan apa yang terjadi kepada Jyoti, Nisa mengatakan jika ia tidak tahu tentang kejadian malang tersebut. Karena bagaimanapun, walau ia terlibat perseteruan dengan Jyoti, ia tidak mungkin melakukan hal keji itu kepada kakaknya sendiri. Nisa kemudian teringat perjumpaannya dengan Jyoti beberapa bulan yang lalu. Kala itu, ia tak sengaja melihat seorang pria mencurigakan sedang memperhatikan Jyoti. Dan saat mereka pergi ke rumah sakit untuk menemui Aswin, pria itu masih saja mengikuti mereka. Berdasarkan pengakuan itu, Sakti kemudian pergi ke rumah sakit dan mencari tahu siapa pria yang dimaksud. Dan saat mereka mencarinya melalui kamera CCTV, seorang pegawai rumah sakit mengatakan jika ia kenal dengan pria tersebut. Pria itu bernama Arun Kumar. Ia dahulunya sering mendatangi rumah sakit untuk memeriksakan keadaan istrinya.
Namun beberapa bulan yang lalu ia kembali ke rumah sakit dan membuat keributan. Dari informasi yang didapatkan, Sakti bersama Muthu kemudian mendatangi kediaman Arun Kumar. Akan tetapi sesampainya di sana mereka malah bertemu dengan saudara laki-laki Arun yang bernama Ilango. Ilango mengatakan jika mereka ingin menanyakan tentang Arun, mereka harus berbicara di luar. Karena jika istrinya mendengarkan nama Arun, ia akan marah kepadanya. Dahulunya Arun memiliki seorang istri bernama Gayatri. Ia sangat mencintainya lebih dari hidupnya sendiri. Suatu ketika Gayatri sedang mengandung buah hati mereka. Ilango yang tidak memiliki anak sejak awal pernikahan juga sangat bahagia dengan hal tersebut. Karena bagaimanapun bayi yang dikandung Gayatri akan menjadi pewaris pertama di keluarga besar mereka. Selama masa kehamilan, Ilango sudah memperingatkan Arun untuk membawa Gayatri ke rumah sakit pemerintah. Namun Arun tetap bersikeras membawanya ke rumah sakit swasta karena alasan fasilitas yang lebih baik. Pada akhirnya muncul sesuatu yang tidak diinginkan. Beberapa hari sebelum hari persalinan tiba, Arun mendapatkan tugas mendadak yang mengharuskannya pergi keluar kota untuk beberapa waktu. Namun setelah ia kembali, ia pun sangat terkejut saat mengetahui jika istrinya telah meninggal dunia setelah melahirkan bayi mereka. Pihak rumah sakit juga mengatakan jika bayi yang dilahirkan perlu mendapatkan tindakan medis. Namun 4 hari setelahnya mereka malah memberitahukan jika bayi itu telah meninggal dunia. Hal tersebut jelaslah menjadi pukulan yang menyakitkan untuk Arun. Bagaimanapun, ia tetap menyalahkan pihak rumah sakit yang tidak bisa menjaga bayinya dengan baik. Dan itulah alasan mengapa ia mendatangi rumah sakit dan membuat keributan. Ilango mengatakan sejak kejadian itu, Arun dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Namun setelah Muthu menjelaskan penyerangan yang terjadi kepada istri pemilik rumah sakit yang tak lain adalah Jyoti, Ilango menjadi sangat terkejut. Akan tetapi walaupun begitu ia tidak percaya jika itu adalah perbuatan adiknya. Di tengah perjalanan, Sakti kembali mendapatkan sebuah petunjuk, di mana tim forensik mengatakan jika sampel darah yang ditemukan di TKP memiliki 2 jenis yang berbeda. Yang satunya adalah golongan darah A+ milik seorang wanita berumur 25 tahun. Dan satunya lagi adalah AB+ milik seorang wanita berumur 32 tahun. Diketahui orang yang memiliki golongan darah A+ tak lain adalah Jyoti. Sedangkan golongan darah AB+ kemungkinan adalah salah satu pelakunya. Muthu mengatakan kepada Sakti jika ia mencurigai Janaki yang melakukan hal tersebut. Karena bagaimanapun orang yang mengetahui hal itu pertama kali adalah dirinya. Dengan terpaksa Sakti kemudian kembali ke rumah dan menanyai Janaki. Dari kesaksian yang diberikan Janaki jelaslah bukan dia pelakunya. Pada malam kejadian Janaki sempat terbangun karena mendengar suara mobil yang ia sangka itu adalah mobil Sakti. Namun saat ia ingin melihatnya terdengar suara tangisan bayi yang berasal dari rumah Jyoti. Karena penasaran, ia pun memutuskan untuk memeriksanya. Akan tetapi saat ia ingin masuk ke dalam, ia melihat jika pintu rumah terkunci dari dalam. Janaki mengambil inisiatif lain dan masuk dari pintu belakang. Namun sesampainya di sana, ia malah melihat pintu depan sudah terbuka dan Jyoti yang sudah kritis. Setelah Sakti memberitahukan golongan darah AB+ yang ditemui di TKP, Janaki teringat dengan sesuatu hal yang pernah ia saksikan. Beberapa minggu yang lalu saat ia baru saja selesai dari salon, ia tidak sengaja menyaksikan Dr. Kamini sedang bermesraan dengan Aswin di dalam mobil. Karena penasaran, ia kemudian mengikuti mereka dan pada akhirnya terlihatlah jika Dr. Kamini membawa Aswin ke apartemennya. Janaki kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Jyoti, namun Jyoti tidak mempercayainya. Karena informasi itu, Sakti bersama Muthu segera menemui Dr. Kamini.
Namun saat mereka memberikan pertanyaan kepadanya, seorang dokter bernama Santi juga masuk ke dalam ruangan karena ada masalah yang ingin ia bicarakan. Setelah mendengar maksud kedatangan Sakti, Kamini menjelaskan jika ia tidak tahu apa-apa tentang kejadian yang menimpa Jyoti. Masalah Janaki melihat dirinya saat bersama dengan Aswin itu hanyalah sebuah kesalahpahaman yang ia lakukan. Karena dahulunya ia dan Aswin adalah sepasang kekasih. Akan tetapi takdir berkata lain dan tidak mempersatukan hubungan mereka. Untuk pertama kalinya, ia kembali lagi bertemu dengan Aswin saat acara konferensi medis kemarin. Di sana, Aswin mengaku jika dirinya masih berstatus single. Dan karena termakan rayuannya, ia pun mengajak Aswin ke apartemennya. Namun tak lama setelah hal itu, saat ia mengetahui jika Aswin telah berbohong, ia pun memutuskan untuk tidak berhubungan dengannya lagi. Kamini juga menambahkan jika dirinya berada di sebuah klub malam saat insiden tersebut terjadi. Terlebih lagi, golongan darah yang ditemukan di TKP berbeda dengan golongan darahnya yang berjenis O+. Kesaksian Kamini membuat Sakti menjadi bingung akan siapa pelakunya. Namun bersamaan dengan itu, Mutu juga mendapatkan kabar dari tim forensik. Mereka mengatakan jika wanita yang memiliki golongan darah AB+ ternyata mengidap sebuah penyakit yang bernama thalassemia, di mana penderitanya harus melakukan transfusi darah secara berulang. Sakti kemudian menghubungi semua bank darah untuk memeriksa nama pasien yang mengarah ke pelaku. Dan pada akhirnya mereka pun menemukan nama seorang wanita berumur 30 tahun dengan golongan darah AB+ yang tak lain adalah Dr. Santi. Tanpa buang-buang waktu, Sakti segera melakukan penangkapan kepada Dr. Santi. Dan singkatnya, berdasarkan semua bukti tersebut, ia pun mengakui semua perbuatannya. Sebenarnya orang yang menelpon dan menjemputnya di malam itu tak lain adalah Rangga. Dan orang yang ada di balik itu semua tak lain adalah Jyoti sendiri. Hal tersebut jelas saja membuat Sakti terkejut. Dengan cepat, ia kemudian kembali ke rumah sakit dan menanyai Jyoti yang sudah tersadar dari masa kritisnya. Ternyata alasan ia melakukan semua itu tak lain karena ulah suaminya sendiri. Suatu hari Rangga pernah membawa kerabatnya ke rumah sakit Aswin untuk melakukan persalinan. Rangga melihat dengan mata kepalanya sendiri jika bayi yang dilahirkan selamat dalam keadaan normal. Namun saat ia kembali mengambil obat, kerabatnya mengatakan jika bayi tersebut telah meninggal dunia. Tak percaya begitu saja, Rangga memutuskan bertanya langsung kepada Aswin. Namun belum sempat mereka bertemu, ia malah melihat pasangan suami istri keluar dari ruangan Aswin sambil membawa bayi tersebut. Rangga kemudian menguping pembicaraan Aswin kepada seorang pria yang mengatakan jika ia baru saja berhasil memenuhi permintaan kliennya. Hal itu jelaslah membuat Rangga menjadi curiga. Ia pun memeriksa catatan rumah sakit untuk melihat kejadian serupa. Dan pada akhirnya terungkaplah jika sudah ada 12 kasus yang sama yang dilakukan Aswin kepada pasiennya. Catatan tersebut kemudian disampaikan Rangga kepada Jyoti. Karena bagaimanapun ia tidak rela jika Jyoti berhubungan dengan orang yang tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Malam setelah Aswin pergi, Jyoti mulai menangis dan merasakan penyesalan yang mendalam atas kejahatan yang dilakukan suaminya. Kekesalan tersebut kemudian ia lampiaskan dengan melakukan tarian yang membuatnya merasakan kontraksi lebih cepat. Saat ia mulai tidak berdaya, Rangga seketika datang dan langsung menolongnya. Awalnya Rangga ingin membawanya ke rumah sakit, namun Jyoti menghalanginya. Rangga kemudian menelpon dokter yang ia kenal dan dokter tersebut tak lain adalah Dr. Santi. Di sisi lain, sebelum Dr. Santi datang, Rangga terlebih dahulu memutuskan kabel CCTV untuk menghindari penyelidikan kepolisian. Namun setelah operasi itu selesai, tiba-tiba saja Janaki datang dan berusaha membuka pintu.
Dan karena terburu-buru, tangan Dokter Santi malah terkena jarum jahitan yang sedang dipegangnya. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, Sakti kemudian memerintahkan Jyoti untuk menelpon Rangga dan menyuruhnya datang membawa bayi tersebut. Namun saat Rangga hampir tiba di sana, ia malah diserang oleh pria misterius. Pria itu dengan sengaja menjatuhkan Rangga dan mencuri bayi tersebut. Rangga yang sudah mengetahui mobil si pelaku kemudian mengejarnya dan memberitahukan hal itu kepada Sakti. Di tengah pengejarannya, Sakti teringat dengan Arun Kumar. Ia yakin jika pria misterius yang menyerang Rangga adalah dirinya. Karena bagaimanapun saat ini Arun Kumar dinyatakan menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Akan tetapi setelah Rangga berseteru dengan si pelaku, ternyata itu bukanlah Arun, melainkan Ilango. Ternyata saat Arun berada di makam istri dan anaknya, keadaannya langsung drop dan meninggal dunia. Ilango sengaja menyembunyikan kematian adiknya untuk melakukan balas dendam kepada keluarga Aswin. Ia mulai melakukan penyelidikan dan mengikuti Jyoti yang tengah hamil. Pada akhirnya saat kepolisian datang ke rumahnya, ia sedikit lega karena keluarga Aswin telah mendapatkan balasan yang sama seperti yang dirasakan oleh adiknya. Namun untuk memastikan kebenarannya, ia kemudian pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Jyoti. Sampai ketika Jyoti mengatakan jika bayinya bersama Rangga, ia pun memutuskan untuk menculik bayi tersebut. Akan tetapi pada akhirnya tindakan berbahaya yang dilakukan oleh Ilango berhasil diredakan oleh Sakti dan juga Rangga. Kasus tersebut kemudian ditutup dan Aswin dijatuhkan hukuman penjara oleh pengadilan. Kepolisian menyatakan jika semua bayi yang merupakan korban kejahatan Aswin sudah diketahui keberadaannya. Dan saat ini akan dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing termasuk bayi Arun Kumar. Di akhir film terpancar senyum bahagia di wajah Janaki dan juga Sakti. Mereka diberikan hak penuh oleh Jyoti untuk membesarkan bayi yang ia lahirkan. Dan di sisi lain diketahuilah sebuah fakta jika Rangga merupakan saudara kandung Jyoti yang sudah terpisah saat mereka masih kecil. Dan bersamaan dengan itu, film pun berakhir. Film Jyoti 2022 sebenarnya didasarkan pada kisah nyata yang terjadi di daerah Cuddalore, India saat masa COVID-19. Pemerintah India resmi mengumumkan sudah lebih dari 3.000 anak yang menghilang setiap tahunnya. Bahkan ada satu keluarga di Gujarat yang kehilangan anaknya 2 kali dalam rentan waktu 2 bulan. Hal itu menjadi perhatian khusus untuk semua orang tua agar lebih berhati-hati dalam menjaga buah hatinya. Karena bagaimanapun penculikan bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Dan yang lebih penting, mintalah pertolongan kepada Sang Pencipta untuk memberikan keselamatan dimanapun kita berada. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.